Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham GoTo yang hari Rabu kemarin tiba-tiba bergerak arah. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari Rabu kemarin kita semua tahu GoTo tiba-tiba terbang tinggi, jadi langsung arah. Pada saat perdagangan berjalan, GoTo trennya masih sideways, masih berada di sekitar 109, 108. Tiba-tiba pada saat pre-closing harganya langsung arah ke 147. Jika kita baca artikel berita ini dengan judul "Mengapa harga saham GoTo tiba-tiba terbang tinggi?", bisa kita lihat akumulasi paling tinggi pasti memang asing. Karena jika kita baca di sini, asing kembali melakukan akumulasi sehingga harganya naik tinggi. Karena memang alasan utama kenapa asing terus masuk akumulasi saham GoTo 1-2 minggu terakhir karena GoTo masuk indeks MSCI. Tapi indeks MSCI baru sah masuk itu pada saat 1 Juni. Sehingga pada saat 31 Mei Rabu kemarin, ini hari terakhir untuk perubahan statusnya. Jadi asing pada tanggal 31, memang apabila teman-teman selalu ikutin indeks MSCI, sebelum 1 Mei biasanya saham-saham yang akan masuk tiba-tiba akan melonjak pada pre-closing, asing tiba-tiba masuk dengan jumlah besar, dan yang keluar biasanya juga pre-closing, tiba-tiba asing akan distribusi dan harga tiba-tiba bergerak turun. Ini bukan pertama kali terjadi, cuma bedanya kenaikannya tidak setinggi GoTo ini, yang tiba-tiba dari harga naik 0, berapa contohnya tiba-tiba pada saat pre-closing langsung arah. Jadi memang jika kita perhatikan di sini, kebanyakan asing yang akumulasi itu dari grup BlackRock. Walaupun memang ada beberapa grup lain, tapi yang paling banyak akumulasi itu grup BlackRock yang mengakumulasi saham GoTo. Sekarang jika kita perhatikan di sini, kenapa tiba-tiba bisa naik tinggi ke 147? Karena pada saat pre-closing IEP-nya itu langsung di 147. Berarti kita tidak bisa mentransaksi di bawah harga 147. Jadi apabila kita ingin jual di 146 atau beli di 146, pasti langsung ke reject oleh sistem. Jadi mau tidak mau pada saat pre-closing, apabila kita mau entry atau kita mau jual, kita harus transaksi di satu harga, yaitu di 147. Dan masalahnya 147 itu langsung harga arahnya. Kenapa bisa seperti itu? Kita tidak mungkin bisa tahu karena memang saat ini bursa memang banyak anomali. Selain GoTo, SSMS juga jika kita perhatikan pada saat pre-closing juga tiba-tiba langsung arah. Bursa Efek Indonesia pada saat ditanya itu juga masih tidak tahu kenapa penyebabnya bisa seperti itu. Apalagi kita tahu juga saham BIBS juga kemarin lebih heboh lagi. Dari ARB bisa langsung arah melewati antrian dengan jumlah lot yang kecil. Jadi memang hal-hal seperti ini apabila kita cari tahu pasti akan susah karena kita cuma retail. Tapi intinya bisa kita lihat asing memang masuk dengan jumlah besar. Dan sekarang kita coba lihat teknikalnya. Untuk GoTo bisa kita lihat sebelumnya masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, hari Rabu langsung arah, dan saat ini berada di sekitar garis EMA 150. Ini membuat harus hati-hati karena sudah mencapai garis EMA 150 saat ini di sekitar 145. Apabila berhasil break memang oke, berarti GoTo akan mulai uptrend lagi. Tapi ingat kenaikan ini karena tiba-tiba, jadi harus hati-hati. Jadi sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar berharap GoTo minggu depan dibuat arah lagi atau dibuat naik lagi. Teman-teman bisa dapat di harga sekitar 147 sampai 150. Satu harga bergerak naik. Takutnya hari Senin awal perdagangan dibuat naik, tiba-tiba langsung dibuat turun. Itu yang teman-teman harus hati-hati karena ingat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman mau entry di garis EMA 150 pada saat terkonfirmasi itu masih oke. Tapi apabila kita entry pada saat belum terkonfirmasi hanya karena FOMO, itu harus waspada. Jangan sampai sengaja dibuat naik ke atas, satu malah dibanting, teman-teman akan loss lumayan dalam. Dan ingat, ARB di bulan Juni nanti sudah naik ke 15%. Walaupun masih belum simetris dengan ARB yang harusnya 25-30-an, minimal 15% teman-teman yang mungkin baru join pada saat
zona apa pada saat pandemi, pada saat COVID pasti akan kaget karena biasanya cuma 6%, sekarang tiba-tiba bisa turun 15%. IHSG apabila saham-saham turun 15% bisa-bisa juga turun dalam. Karena GoTo yang pada saat IHSG kemarin turun hampir 0,90%, pada saat GoTo naik arah, IHSG langsung bergerak naik hanya turun 0,05. Jadi apabila ternyata minggu depan GoTo dibuat ARB ke 15%, IHSG juga pasti akan turun lumayan dalam. Jadi tetap harus hati-hati. Karena ingat IHSG secara teknikal saat ini belum oke. Dan kenaikan GoTo ini juga masih belum aman pergerakannya. Karena belum terkonfirmasi uptrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, ini sih masih oke. Karena teman-teman sudah dapat di harga bagus. Apabila ternyata terkena ARB pun, teman-teman apabila masih bisa keluar, masih bisa coba keluar. Apabila mau hold pun sebenarnya masih bisa hold selama masih kuat berada di atas 130. Selama dia masih kuat di atas 130, masih ada potensi untuk rebound kembali dan mengetes garis EMA 150. Tapi apabila 130 minggu depan terlewati, GoTo saya lihat berpotensi kembali turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 112. Jadi ingat yang baru mau entry sebaiknya jangan FOMO walaupun kenaikan tinggi ini ada akumulasi. Karena jika kita perhatikan biasanya saham-saham yang akan masuk indeks menjelang hari terakhir dibuat naik, pada saat udah masuk bulan Juni harganya pada awal Juni dibuat turun. Kebalikannya saham yang pada saat akhir Mei keluar dari indeks dibuat turun, pada saat awal Juni malah harganya bergerak naik kembali. Tapi walaupun tidak 100% seperti itu, tapi 80% biasanya seperti itu. Jadi tetap untuk saham GoTo harus hati-hati karena secara teknikal saja ini belum terkonfirmasi break. Jadi ini harus hati-hati. Apabila kita lihat teknikal ternyata gagal break, masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Oke, sekarang kita coba analisa saham BBTN. Yang saat ini jika kita lihat hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke 1280. Dan kenaikan ini membuat BBTN mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi menarik apabila terkonfirmasi break minggu depan, BBTN berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 150. Sama seperti di sini, mencoba untuk break setelah berhasil break, mengetes garis EMA 150, tapi ternyata gagal break dan kembali bergerak turun. Karena selalu saya jelaskan, selama sebuah saham masih gagal naik di atas kedua garis EMA, itu belum terkonfirmasi uptrend. Jadi trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Pada kenaikan ini ada akumulasi, tapi asing memang terlihat masih distribusi. Jadi untuk BBTN apabila teman-teman mau pantau, masih bisa coba pantau, bisa coba tunggu kembali di sekitar 1275 untuk entry-nya. Apabila BBTN minggu depan masih kuat berada di atas target harga ini atau malah terkonfirmasi break garis EMA 50, misalnya masih bisa coba entry dengan target terdekat di sekitar 1300 sampai 1330 atau tepat di garis EMA 150-nya. Dan tetap pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break resisten EMA 150. Karena apabila gagal break masih ada potensi besar untuk kembali bergerak turun menuju garis EMA 50 atau menembusnya kembali. Selanjutnya BJBR juga bisa kita lihat hari Rabu kemarin juga naik 3% lebih ke 1215. Jadi saat ini BJBR juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita perhatikan BJBR secara tren masih sangat downtrend. Setelah terkena dividend trade bisa kita lihat sebelumnya masih oke berada di atas garis EMA 50 150. Setelah terkena dividend trade lanjut bergerak downtrend. Satu mulai sideways pada saat mengetes harga 1175. Jadi mulai sideways dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi secara teknikal ini juga menarik untuk dipantau karena candle lumayan solid. Apabila berhasil break harga 1200, BJBR juga berpotensi lanjut naik menuju garis EMA 150. Saat ini di sekitar 1260. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga yang sebelumnya distribusi hari Rabu kemarin juga masuk akumulasi. Jadi menarik secara teknikal atau secara candle ini solid dan malah ada akumulasi. Sehingga saya lihat BJBR masih ada potensi apabila terkonfirmasi break
harga 1200 minggu depan ada potensi naik minimal ke 1250 sampai 1260. Tapi ingat, apabila tetap gagal break garis EMA 50, BJBR trennya masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi manfaatkan ini hanya untuk trading jangka pendek apabila ternyata memang masih gagal break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka ini akan lebih bagus, ada potensi untuk reversal trend karena berpotensi lanjut naik mengatas garis EMA 150. Tapi tetap saja kita harus pantau terus, apabila gagal break selalu pertimbangkan untuk take profit. Karena secara trend ini belum terkonfirmasi reversal atau terkonfirmasi uptrend apabila memang masih gagal break kedua garis EMA. Dan BJTM jika kita perhatikan beda dengan BJBR yang sudah mulai mencoba untuk bangkit, BJTM saat ini trennya masih sideways. Jadi saat ini masih berada di sekitar 640 sampai 650. Masih sekitar range harga ini. Jadi saat ini masih sideways dan sama BJTM juga sebelumnya secara tren masih oke, tapi karena terkena dividend trap langsung turun sangat dalam. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini malah sudah mulai bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan hari Rabu kemarin terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing satu minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham BJTM. Jadi BJTM apabila teman-teman mau pantau masih bisa coba pantau karena saat ini sudah mulai sideways. Apabila mulai naik menurut saya masih bisa coba entry. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy bisa coba tunggu kembali di sekitar 640 sampai 645. Bisa coba entry di sekitar target harga ini selama masih kuat berada di atas support 640 sampai 645. Bisa hold terus selama support ini tidak terlewati dengan target di sekitar 675 sampai harga 700 untuk target trading jangka pendek atau tren jangka menengah. Tapi apabila teman-teman investasi hold saja selama support ini tidak terlewati dengan target lebih jauh di 750. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.